Halo, Sobat Kicau, ketemu lagi dengan saya, Om Adi Botak. Salam kupas tuntas segala masalah tentang cuca hijau ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang burung uh, birahi ya, yang dibilang birahi atau rusak ya, cuca hijau rusak lah gitu. Itu saya akan bahas cuca hijau rusak. Cuca hijau rusak itu uh, kenapa kok bisa rusak gitu ya? Rusaknya itu karena apa? Karena apa kan bermacam cara ya gitu kan. Jadi begini, banyak orang itu salah persepsi sih gitu kan. Karena burung gembung gitu kan, melet gitu, itu dikira over birahi gitu kan. Itu dari apa gitu kan. Orang pasti akan mengira semua itu dari extra fooding ya kan. Ini untuk cuca hijau ya gitu kan. Jadi kita ini bercerita-cerita tentang pengalaman ya kan, dan pemahaman cuca hijau ya kan, biar paham karakter cuca hijau ya kan, sifat-sifatnya kayak gimana, terus apa namanya, dia itu ya karakter lah jatuhnya, dia kan gerakannya begini begitu kayak gitu kan, biar paham gitu kan. Itu istilahnya karakter ya, maksudnya karakter lah ya teman-teman ya. Nah itu jadi gini, adalah banyak lah bertanya ya, Cahijo gembung, melet gitu kan. Itu saya akan jelaskan penyebabnya dulu ya. Penyebabnya yang utama ya. Yang utama itu yang pertama, cuca hijau itu kalau sering dimain-mainin ya, dimain-mainin apalagi dikobok-kobok, itu udah pasti akan gembung dia. Pasti ya, saya bilang pasti karena saya ini, tapi dalam arti kata nggak sekali dua kali ya gitu kan, karena sering di sini nih. Sebetulnya sih bagi saya istilahnya itu, yang saya itu kan karena saya itu belajar itu ya dari pengalaman ya, pengalaman dan istilahnya tuh riset ya, meneliti ya gitu. Oh burung itu kok gembung karena apa gitu kan. Oh burung itu gembung saya lihatin karena apa, kronologinya gimana, itu kan semuanya itu aku itu saya tuh teliti semua gitu, orang gitu, kronologinya di rumahnya gimana, orangnya itu gimana gitu kan, rawatnya gimana gitu kan. Saya meneliti orang-orang itu juga, ngeliat dengan cara ngeliat ya kan, suka nanya-nanya juga gitu kan. Dan saya pun juga praktek juga gitu kan, kayak gimana gitu kan istilahnya gitu. Walaupun dulu istilahnya tuh sempat agak apa ya, nyoba doang, tapi saya udah langsung tahu gitu, sebentar langsung tahu kan gitu, dalam arti kata itu gitu. Pernah juga lah gitu, cuma nggak sengaja gitu burung itu. Saya nggak sengajanya gini nih ceritanya ya, kenapa kok jatuhnya saya ngobok ya gitu ya, itu nggak sengajanya gini. Waktu dulu kan saya masih ini ngasih makan juga gitu kan, jadi ngasih makan diambil di lapangan dulu itu. Saya taunya gini, saya ngasih makan jambil di lapangan, terus sesinya pas mau naik nih gitu kan. Nah burung saya ini masih ngemut nih gitu kan, makan jangkrilnya itu masih di mulut gitu kan. Pernah ulat hongkong juga pernah lah dulu gitu kan, masih di emut. Nah akhirnya orang burung mau naik, terpaksa lah saya ambil. Gimana caranya supaya dia menjatuhkan makanan yang ada di mulutnya kan, dengan cara ya saya istilahnya gusah-gusah itu ya kalau bahasa Jawa ya. Nah, kalau ini ya diobo-obo lah biar jatuh makanan itulah gitu, dok gitu. Udah jatuh ya di kandang bagus, tapi kok kayaknya burung makin ada efeknya setiap kali begitu gitu kan, ada efeknya, dan akhirnya ternyata setelah saya rangkup nih dari
apa yang saya lakukan dan melihat orang-orang gitu ya, burung yang dikobok-kobok itu pasti akan jadi burung yang gembung itu pasti selalu gitu kan. Jadi definisinya untuk gembung ya kan, burung gembung itu untuk awalnya itu pasti bukan karena ekstra fooding, bukan jangkrik ya, bukan karena jangkrik ini ya, makan jangkrik itu ya yang banyak kayak gitu, bukan karena itu. Untuk awalnya ya kan, awalnya itu burung itu udah rusak duluan terus dikasih ini gitu kan, karena kan ada yang ini burungnya emang sebetulnya gembung gitu kan, langsung di set bentuk power kan gitu, dikasih makan banyak, wah kok ini gembung gitu kan. Emang dasarnya emang sebetulnya burung itu udah bisa dikatakan istilahnya tuh pernah dikobok-kobok rusak gitu ya. Kadang begini sih penyampaiannya jadi panjang lagi nih. Jadi kronologi itu gini, adalah saya pernah sering lah bertanya gitu. Ini saya beli sama belilah gitu kan. Nah dia sih nggak ngobok-ngobok gitu kan, tapi kan nggak tahu ya dia tangan keberapa kan nggak tahu gitu. Cuma kadang itu ya itu hak yang ini ya, yang menyampaikan ya gitu. Tapi kalau secara gamblang yang saya pelajari dan saya praktekin gitu, yang sudah saya teliti ya, itu burung gembung dari akibat istilahnya itu dikobok-kobok atau digodain, dikebrek-kebrek gitu kan. Nah itu entah tangan ke berapa ya nggak tahu lah ya gitu kan. Cuma kadang itu ada aja lah gitu yang bilangnya itu mungkin karena saya beli burung masih fresh kayak apa kayak gitu kan, ya nggak tahu ya gitu kan. Tapi seperti itulah pokoknya. Intinya itu burung gembung itu kendala awalnya itu dari situ. Untuk pertama itu dikobok-kobok atau dimain-mainin lah sering, itu pertama. Nah yang kedua itu burung udah sering main, itu sebenarnya juga berhubungan sama bau tangan. Maksudnya tuh bau tangan tuh gimana ya, jadi dengan adanya kita bermain sehari tiga kali gitu kan, otomatis tangan kita masuk ke kandang gitu kan, ngambil pisang apa gitu kan, itu kan udah ada interaksi lah ya itu. Terus ditambah, nah itu kan jadi intinya kan burung itu gembung itu dari akibat dari ulah kita yang bermainnya itu kurang safety ya gitu kan, kurang rapi gitu kan. Contohnya ada lagi dalam segi bermainnya ya kan, dalam bermain burung ya, kayak saya tadi kan sebetulnya udah tahu ya indikasi gara-gara saya nyolong jangkrik di lapangan sehingga dia itu pas mau digantang itu masih ngemut, sehingga saya mau ambil pakannya gitu kan yang ada di mulut, akhirnya itu nggak sadar ternyata itu kobok-kobok gitu kan. Nah di situ itulah pengaruh-pengaruh yang tidak disengaja. Terus ada lagi di sini nih, burung saat udah sering digantang nih kan, udah sering digantang, nanti lama-kelamaan kan dia akan ini nih, ada masa birahinya itu otomatis ya. Cicak hijau itu pasti ada otomatis ada masa birahinya. Kalau yang saya pelajari dan amati itu, saya patokannya itu dia itu lagi susah makan jangkrik ya kan, dengan kondisi badan yang sangat mulus nih gitu kan. Dari bulunya mulus sekali gitu kan, sangat mulus, ditambah makan jangkriknya susah. Itu indikasi yang burung sebetulnya kalau bagi saya itu wajib istirahat. Cuma banyak orang yang memaksakan diri karena istilahnya itu
burung makan udah susah, tapi wah kemarin masih juara apa gitu kan, nekat lah digantang, penasaran kan gitu. Ternyata nanti tuh burung jadi nggak kerja atau apa, kurang apa, mainnya cuma ngentuk jambu di awal aja, nanti belakangannya mati lampu gitu kan. Dan seperti itu diterus-terusin gitu kan, diterusin di penasaran lagi, besok coba gantang lagi gitu kan, besok coba gantang lagi karena penasaran. Sebelum-sebelumnya kan juara terus gitu kan, juara juara sebelum jalan juara gitu kan. Nah, inilah yang saya sebut apa, bermain rapi ya. Bermain rapi itu harus paham ya kan. Ini kan makanya saya ini di Kupas Tuntas tentang Percaya Ijo ini kan, ini nih sebetulnya bercerita tentang pemahaman karakter Cucai Ijo aja sebetulnya kan. Nah disitulah makanya dengan cara saya bercerita gitu aja, karena kalau cuma settingan simple aja itu semua orang pasti bisa gitu kan. Tapi kan intinya apa, memahami kan, paham gitu kan. Kalau udah paham ya berarti nanti udah otomatis lah ya kan gitu lah. Nah di situ jadi ingat tadi itu ya, burung yang udah ada kendala nggak mau makan jangkrik, susah banget, terus digantang, nekat digantang, itu pasti akan menimbulkan nanti itu kerjanya nggak maksimal ya kan. Itu sebetulnya ya burung istirahat dulu gitu kan, gitu istirahat, nanti kalau udah makannya bagus lagi baru bisa digantang gitu. Karena gini, lain halnya dengan yang settingannya itu sedikit terus, itu settingan sedikit itu dia kalau di rumah sedikit pasti akan ya nggak gembung ya, maksudnya karena makan sedikit, tapi modelnya lapar ya gitu kan. Nanti di lapangan baru dikasih makan terus gitu kan, tapi kan itu nyeting bagaimana ya kan membingungkan, karena kan kapan saat makannya gitu nggak teratur kan, jadinya kan sebenarnya malah nggak teratur. Untuk nyolok jangkrik di lapangan itu jatuhnya nggak teratur, karena jam-jam makannya juga jam berapa nggak jelas ya kan, nyolok dalam siapa gitu kan, itu kan sebetulnya tuh nggak jelas itu. Jadi jatuhkan settingan ya gitu kan. Dibilang gini, jangkrik di rumah dua gitu kan, pagi dua sore dua udah gitu kan. Burung nggak neko-neko gitu, burung cuma jangkrik dua pagi dua sore udah, tapi di lapangannya nyolok gitu kan. Nyoloknya jamnya nggak jelas ya kan gitu, nggak benar gitu. Kalau dibilang gini lah, ada yang bilang 2 sesi sebelum gantang baru dicolok gitu, istilahnya gitu. Tapi kan kondisinya selalu berbeda ya kan, cuacanya juga berbeda, jamnya juga berbeda ya kan, gimana kan gitu kan. Jadi jatuhnya itu apa ya, bukan jatuh settingan baku ya kan gitu kan. Karena ya coba aja dia dengan seperti settingan begitu belum tentu akan stabil, saya yakin gitu kan, stabil itu enggak. Cuma kayak gini, kadang itu kita kembali ke burung yang istilahnya fresh gitu ya. Burung fresh mau dia apain masih enak lah ya kan, kerja terus. Tapi kan jangka panjang gitu kan, cara main jangka panjang biar sampai freshnya itu sampai tahun-tahunan gitu kan. Nah itu kan yang ini ya, yang banyak yang nggak ngerti ya kan gitu. Jadi kebanyakan kalau yang saya amatin tuh fresh hanya istilahnya tuh 1-2 tahun 3 tahun mentok udah gitu, selanjutnya udah banyak kendala lah burung gitu kan. Nah disitulah itu faktornya apa sebetulnya ya, saya sangat paham gitu kan. Tapi saya akan ceritakan juga itu dengan lebih jelas dan detail gitu kan. Tapi di konten selanjutnya ya, karena
aduh karena HP-nya belum ini ya, belum bagus, jadinya memorinya nggak kuat nyimpen banyak-banyak dulu. Jadi di konten selanjutnya saya akan jelasin ya, tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cicak itu ya, bersama Om Andi Putra. Jangan lupa ya, subscribe, like dan komen ya kan, dan di share ya kan, biar nanti tuh saya akan lebih semangat lagi nih untuk kupas tuntas segala masalah tentang cak ijo nih. Saya akan terangkan nanti tuh cak ijo rusak, yang rusaknya kayak gimana, akibatnya apa, banyak sekali. Dan semua cicak ijo pasti rusak, ingat ya, semua cicak ijo pasti rusak, pasti ini pasti. Saya boleh, kalau yang bilang nggak rusak gitu, saya boleh ikutin, mau suruh apa jalan terus nggak mungkin gitu kan, pasti ada kendala, pasti nanti ada kendalanya. Oke, tapi semua itu akan bisa diatasi ya, tunggu ya. Cara mengatasinya saya akan selalu beredukasi untuk sesama hijau cicak hijau. Oke, salam kupas tuntas segala masalah.